wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada hari ini atau pada pertemuan kali ini kita bisa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Oke, baik yang terhormat Bapak Muhammad Ridho Amri selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab. Terusan yang saya cintai juga teman-teman sekalian kelas PBS 1G. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi kami. Sebelumnya kami dari kelompok 8 beranggotakan Rifki Aditya dengan NIM 215231245, Anugrah Sekar Karisma 215231250, Zaki Alam Budiman 215236164, Muhammad Ikhlas Muarif 215231270. Oke, teman-teman akan kita mulai pembahasannya pada kesempatan kali ini. Boleh di next? Kaidah fi'il. Struktur kalimat sempurna adalah susunan dari beberapa kata yang memiliki dahaba mati, yang artinya Muhammad pergi ke sekolah. Kata dalam bahasa Arab digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu ismi, kata benda seperti duhabu artinya pergi, sedangkan yang ketiga yaitu artinya ke. Huruf adalah suatu kata yang tidak bisa berdiri sendiri dalam pemaknaan, dan kata tersebut harus disambungkan dengan ismi atau fiil. Struktur susunan. Susunan struktur kalimat bahasa Arab dibagi menjadi 2 bentuk fi'iliyah. Nah, untuk menurut jumlah ismiyah yang ke kalimat yang diawali oleh Muhammadun darsu. Fi'il berdasarkan waktunya. Yang pertama, fi'il berdasarkan waktu pelaksanaannya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu fi'il madhi adalah kata kerja untuk masa lampau, seperti jalasa artinya telah duduk. Madore adalah kata kerja untuk masa sekarang. Yajlisu artinya sedang duduk. Dan yang ketiga adalah fi'il amr, adalah kata kerja lah. Cara merubah fi'il mudhari ke fi'il amr apabila fa atau fi'il berharkat sukun di fi'il mudhari, maka huruf ya mudhari diganti dengan hamzah atau huruf terakhir lam fi'il. Akan terjadi sukun. Lihat contoh pertama dan kedua dari tabel di bawah. Apabila fi'il bukan berharokat sukun, maka huruf ya pada lambang mudhari dihilangkan. Wazan pada fi'il berdasarkan waktu. Ini merupakan salah satu contohnya. Pada tabel di bawah ini dengan menggunakan wazan adalah fi'lu madi atau masa lampau. Kataba masa sekarang, yaktabu. Kataba kata perintah, uktub.
Dan rumusannya fa'ala, yaf'alu, if'al. Oke, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang kedua adalah fiil berdasarkan objeknya. Yang pertama, fiil. Kata kerja berdasarkan objeknya dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama fiil lazim. Fiil lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau intransitif. Seperti contohnya, jalasa. Yang kedua, jalasa yang artinya duduk. Yang kedua yakni fiil muta'adi. Fiil muta'adi adalah kata kerja yang menghasilkan objek atau transitif. Apabila objek disampaikan pada teks, maka wajib berharokat fathah. Seperti kataba, artinya menulis. Cara mengetahui fiil muta'adi. Yang pertama, cara mengetahui fiil muta'adi adalah dengan metode pertanyaan. Apa? Apabila jawaban bisa dipahami dan diartikan, maka kata kerja tersebut disebut muta'adi. Yang kedua, cara kedua adalah menggunakan nalar. Setelah mengetahui artinya, apa kata tersebut membutuhkan objek atau tidak. Misalnya, kata menolong adalah kata kerja yang membutuhkan objek perbuatan. Karena perbuatan menolong itu ada yang ditolong. Cara mengetahui fi'il muta'addi. Contoh, qara'a Muhammadul Qur'an. Qara'a adalah fi'il muta'addi. Karena qara'a artinya dibaca, artinya telah dibaca. Yakni dan qara'a di sini termasuk fi'il muta'addi karena membutuhkan akan objek. Yang kedua yakni Muhammad. Muhammad adalah menjadi fa'il atau menjadi subjek atau pelaku. Yang ketiga yakni Al-Qur'an menjadi maf'ul bih atau menjadi objek dari apa yang dibaca atau menjadi objek dari fi'il muta'addi itu sendiri. Cara membuat kata kerja muta'addi ada dua metode, yaitu kaidah yang pertama, ta'diyatul fi'li bil hamzah, dengan menambahkan hamzah pada awal kata atau berbentuk af'al. Contoh atau al-amsilah, ajalasa. Yang kedua, ta'diyatul fi'li bitadif, dengan menambahkan tasdid pada huruf kedua atau berbentuk fa'ala. Al-amsilah, kasaro. Tiga, fi'il berdasarkan hurufnya. Huruf ilat yang pertama, huruf ilat yaitu huruf yang terdiri dari alif, waw, dan ya dari huruf hijaiyah. Yang kedua, fi'il, kata kerja berdasarkan hurufnya. Ada dua, yaitu fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Fi'il sahih adalah kata kerja yang huruf penyusunannya terbebas dari huruf ilat. Itu disebut dengan fi'il sahih. Contohnya seperti nasoro, kataba, dan lain sebagainya. Intinya yang di dalamnya atau di antara fi'il tersebut tidak terdapat huruf ilat, alif, ya, atau wawu. Yang kedua yakni fi'il mu'tal adalah kata kerja yang huruf penyusunannya mengandung minimal salah satu atau dua dari tiga hurufnya huruf ilat. Itu disebut dengan fi'il mu'tal. Dari salah satu dari fi'il tersebut terdapat salah satu dari huruf ilat, baik itu alif, ya, ataupun waw. Contohnya seperti Roma dan lain sebagainya. Mungkin akan dilanjutkan oleh
partner saya selanjutnya. Terima kasih. Next. Membedakan alif dengan hamzah. Yang pertama, huruf hamzah memiliki harokat. Yang kedua, huruf alif tidak memiliki harokat dan bentuknya ada dua jenis, yaitu yang pertama huruf alif bentuknya seperti hamzah. Yang kedua, huruf ya bentuknya seperti ya tapi tidak. Pembagian fi'il mu'tal berdasarkan peletakan huruf ilat. Misal, wasaba yasibu, basibu Muhammadu minna haiti, yasaro yisiru, yasarallahu ala kulli muhlu kotihi. Yang kedua, ajrofu, nama, ya namu, nama Muhammad fi baitihi. Kolama yakumu, yakumu ustadu amama fasli. Sala yasilu, yasilu duma man torri. Yang ketiga, na'akitu, rodiya yardo, yardo ustadu ala a'mali hari, jarro yajri, yajri tilmidu fi mai dani, wa yad'u, yad'u ustadu illa tilmidi. Yang keempat, lafifu rawiya yarwi, rawiya imamu hadisa. Selanjutnya, keistimewaan alif. Huruf alif bisa digantikan dengan huruf illah lainnya pada fi'il mu'tal. Wa yad'u, huruf alif membutuhkan mengganti wawu. Fa'amma yakumu, ketika huruf ko, kaf, wawu, dan mim. Sala yasilu, ketika huruf sin, ya, dan lam. Roma yarmi, ada tiga huruf ro, ma, dan ya. Huruf alif mengganti huruf ya. Huruf ya bisa digantikan dengan huruf alif pada fi'il mu'tal. Rodiya yardo, ro, do, dan ya. Rowi yarwa, ro, wa, ya. Huruf alif mengganti huruf wawu. Huruf wawu bisa menghilang pada posisi mudhari. Wadoa yadau, wadoa wasaba yasibu, wa, sa, dan ba. Huruf wawu menghilang apabila diubah ke fi'il mudhari. Next.
Masih di keistimewaan alif. Huruf ilat yang diletakkan di aimul fi'il, huruf kedua pada fi'il madhi mujarad akan berbentuk alif. Fa'ama, yakumu, salah, yasilu. Huruf alif mengganti huruf ilat yang lain pada fi'il madhi dan mujarad. Yang kedua, huruf ilah tidak dibaca pada fi'il mu'tal apabila huruf-huruf tersebut diletakkan di akhir kata kecuali harokatnya fathah. Saruwa, yasru. Yasru. Huruf ilah tidak dibaca pada fi'il mu'tal. Tiga, huruf ilah tidak dibaca pada fi'il mu'tal apabila huruf-huruf tersebut diletakkan akhir kata kecuali harokatnya fathah. Saruwa, yasru. Masa, yamshi. Huruf ilah tidak dibaca pada fi'il mu'tal. Rodiya, yardo. Huruf ilah dibaca pada fi'il mu'tal jika berharokat fathah. Next. Huruf ilah yang diletakkan di ainul fi'il, huruf kedua, dan lam fi'il, akhir kata, akan hilang apabila dirubah fi'il amr. Qoma, yukumu, salah, yasilu. Huruf ilah yang diletakkan di ainul fi'il, huruf kedua akan hilang. Rodiya, yardo. Huruf ilah yang diletakkan di lam fi'il, akhir kata akan hilang. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sekar. Baik, selanjutnya ada kosakata fi'il mutal. Di sini ada fi'il madinya, ada mudoreknya yaidu, yang artinya berjanji. Fi'il madinya koma, mudoreknya yakumu, artinya berdiri. Fi'il madinya waqo, fi'il mudoreknya yaki, yang artinya menjaga. Ada lagi saro, fi'il madi, dan untuk fi'il mudoreknya ada yasiru, yang artinya jalan. Fi'il madinya tolah, fi'il mudoreknya yatulu, yang artinya memanjang. Ada fi'il madi waqofa, fi'il mudoreknya yakifu, yang artinya berhenti. Next. Fi'il berdasarkan jumlah huruf. Yang pertama, jumlah huruf di kata kerja minimal ada 3 huruf dan maksimal ada 6 huruf.
Yang kedua fiil. Kembali lagi, Ki. Yang kedua fiil. Kata kerja berdasarkan jumlah hurufnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama fiil mujarad. Fiil mujarad adalah kata kerja yang hurufnya masih asli dan jumlah minimal hurufnya ada 3 dan maksimal ada 4 huruf. Seperti jalasa yang artinya duduk. Jumlahnya terdiri dari 3 huruf, yaitu jim, lam, sama sa. Dan tarjim yang artinya menerjemahkan berjumlah dari 4 huruf. Ada huruf ta, ro, jim, sama mim. Kembali ke halaman yang tadi. Yang kedua ada fi'il majid, adalah kata kerja yang menggunakan penambahan huruf pada bentuk kata kerja mujarad seperti koma menjadi yakumu yang artinya berdiri. Kemudian kita tambahkan huruf hamzah di awal kalimat menjadi akoma menjadi yukimu yang artinya mendirikan. Yang ketiga, next. Bentuk wazan dari fi'il mazid. Fi'il mazidnya dari fa'ala. Ada fa'ala menjadi yufa'ilu. Ada tambahan alifnya. Contohnya nada menjadi yunadi. Ada tambahan tasjid juga di contoh fa'ala menjadi yufa'ilu. Ada tambahan hamzah. Af'ala menjadi yuf'ilu. Pada bagian fa'ilah, wazannya tafa'ala menjadi yatafa'alu. Ada tambahan tak sama alif. Contohnya natawala menjadi yatanawalu. Yang kedua, wazannya tafa'ala menjadi yatafa'alu. Ada tambahan huruf tak sama tasjid. Contohnya tanafasa menjadi yatanafasu. Wazan ifta'ala menjadi yafta'ilu. Ada tambahan alif dan huruf ta. Contohnya inkasaro menjadi yang kasiru. Fi'il wazannya fa'ula. Istaf'ala menjadi yastafilu. Ada tambahan alif, sa, sama ta. Contohnya istaghfaro menjadi yastaghfiru. Contoh lagi if'ala menjadi yaf'alu. Ada tambahan alif, hamzahnya di bawah sama alif, terus ada tasjid. Contohnya isfarro menjadi yasfaru. Yang terakhir fi'il mujaradnya fa'lala menjadi yufa'lilu. Wazan fi'il mazidnya tafa'lala menjadi yatafa'lalu. Ada tambahan huruf ta menjadi contohnya
ja menjadi yatadahroju. Kosakata fi'il mazid. Ada bayyana menjadi yubayinu yang artinya menerangkan. Ada shola menjadi yusoli menjadi artinya sholat. Ada ikhtaro menjadi yahtaru yang artinya memilih. Ada nada menjadi yunadi artinya memanggil. Dengan catatan, kata kerja fi'il mazid tidak berpengaruh dengan huruf ilat. Karena huruf ilat tetap ditampakkan tanpa ada hilangkan, tetapi ada yang saling bertukar saja sesuai dengan harokatnya. Terima kasih. Demikian presentasi dari Selanjutnya yakni latihan soal pada bab fi'il. Ayo. Contoh soal yang pertama. Aina yaqra'ul kitabul tarikh. Jawabannya yaqra'u kitabat tarikh fil fasli. Yang ditanyakan di mana tempatnya? Jawabannya membaca buku tarikhnya itu di dalam kelas. Soal yang nomor 2. Titik-titik. Yaftahu babul hamam. Itu jawabannya Yusuf yaftahu babul hamam. Yang ketiga, Nabilatun wa kholisatun wa rojahata min. Jawabannya Nabilatun wa kholisatun rojahata minal madrasati. Yang keempat, al-madrasati. Terus ada tarji'u, ada min, ada mudarrisatu.
hasil dari susunannya adalah al-mudarrisatu tarji'u minal madrasati. Di kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangannya itu datangnya dari diri kami pribadi, dan jika ada kelebihannya itu datangnya dari Allah, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. La fisabilil haq fastabiqul khairat nur wal qalam bima yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.